Hai guys, kita sering mengira hati gelisah itu karena hidup sedang tidak baik-baik saja, bukan? Mungkin ya mikirin utang atau mungkin mikirin angsuran ya. Ya kali aja. Jadi seolah-olah itu yang membuat hati seseorang itu gelisah. Hidup sudah selayaknya orang-orang kalau minggu piknik ya, ke pantai, ke gunung ya, ke taman bermain. Tetapi hati tetap tidak baik-baik saja. Seolah-olah seperti sedang kehilangan sesuatu. Nih, dan ini nih sering terjadi. Tidak ada kabar buruk, tidak ada masalah besar, namun dada terasa penuh dan pikiran kita sulit untuk merasa tenang. Kita bangun tidur lalu langsung memeriksa ponsel. Seolah-olah ada beban di situ. Melihat pesan yang belum dibalas, pekerjaan yang menumpuk, kehidupan orang lain yang tampak lebih maju ya kan? Lalu tanpa sadar, hati mulai berlari. Berlari untuk apa? Berlari untuk mengejar masalah itu. Bahkan nih, ketika sedang bersama keluarga, pikiran kita berada di tempat lain. Ketika sedang bekerja, kita takut tertinggal ya, urusan kita jadi keteteran. Ketika sedang beristirahat, kita merasa bersalah karena tidak produktif. Waduh. Akhirnya, tubuh berada di suatu tempat, tetapi hati dan pikirannya seperti ditarik ke banyak arah. Harus mikirin sana, harus mikirin itu ya. Main sama anak ya, main sama istri, ke pantai, makan bareng ya, di restoran sih, tapi HP dibiarkan standby ya. Siap-siap produktif. Bisa jadi kita sulit menikmati makanan, sulit mendengar orang yang sedang berbicara, dan bahkan sulit merasa cukup, bukan karena hidup selalu buruk ya, melainkan karena perhatian kita tidak pernah benar-benar bisa tinggal di saat ini, di kondisi yang kamu alami sekarang ini ya. Kamu sedang duduk menikmati pantai, ya udah duduk menikmati pantai. Mungkin ya kegelisahan itu muncul karena terlalu banyak hal yang kita anggap sebagai tanggung jawab kita. Jadi seolah-olah semuanya itu jadi tanggung jawab kalian sendiri gitu loh. Kita merasa harus membuat semua orang memahami diri kita. Kita merasa harus menjaga agar tidak ada yang kecewa ya. Saling, kamu ikut saya, kamu sebagai istri harus nurut sama saya karena saya punya tanggung jawab ke sana gitu maksudnya. Kita ingin semua rencana berjalan sesuai keinginan. Kita ingin segera tahu hasil dari setiap usaha kita. Nah, yang begitu tuh ya, yang begonono, tanpa sadar kita memikul bukan hanya kewajiban, tetapi juga hasil akhirnya. Padahal tugas kita dan sebuah hasil bukanlah hal yang sama. Kita bisa berusaha menjelaskan, tetapi tidak bisa memaksa orang untuk paham. Kita bisa berusaha itu memberikan pemahaman, tapi kan kita tidak bisa membuat orang lain paham gitu. Benar nggak? Kita juga bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak bisa menjamin hasil sesuai keinginan ya. Apalagi kalau ini hubungannya sama orang lain, hasilnya harus seperti ini, hasilnya harus seperti ini ya, itu kan jadi masalah. Yang bisa diperbaiki maka kita perbaiki, yang perlu dibicarakan kita bicarakan, yang belum terjadi nih jangan diperlakukan seperti kenyataan. Dan yang berada di luar kendali jangan terus-terus dipaksa tinggal di kepala kita. Nah, yang seperti ini nih namanya tawakal. Lalu apa itu tawakal? Tawakal ialah
keberanian untuk berkata aku akan menjaga tanggung jawabku, aku akan berkomitmen, aku akan berusaha sebaik mungkin, ya kan? Ya, tetapi aku tidak akan mengatakan bahwa ini semua adalah perjuanganku. Ya, biasanya kalau hasilnya baik, ya. Katakan itu. Kalau hasilnya baik, ya aku udah berusaha sebaik mungkin. Tapi ini bukan hanya aku. Gitu maksudnya. Sehingga ada ketenangan saat kita sadar bahwa hidup ini tidak sepenuhnya dari kemampuan kita. Coba kita renungkan sejenak, kita pikir-pikir dulu. Bisa jadi yang kita butuhkan bukan kehidupan tanpa masalah. Mungkin kita hanya perlu hati yang tahu kapan berusaha dan kapan harus berserah diri. Gitu. Sebab nih, hati akan cepat lelah jika terus merasa harus mengendalikan segala sesuatu. Hari ini mungkin ada satu beban yang bisa kita letakkan. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita sadar bahwa tidak semuanya harus kita bawa sendirian. Ini hanya menurutku sih. Jadi kalau gelisah itu karena memikul sesuatu melebihi bagian kita. Dan bisa jadi cara pandang kamu juga beda tentang kegelisahan itu. Atau ya menurutmu bisa jadi gelisah itu ya sering gabut gitu ya, kali aja begitu. Tapi nggak apa-apa, cuma aku pengen tahu aja ya, dalam keadaan seperti apa nih hatimu biasanya paling banget mudah gelisah, dan apa yang sebenarnya paling kamu takutkan saat itu yang membuat kamu merasa khawatir. Ya kali aja ada yang khawatir udah 35 tahun masih belum dikaruniai suami, misalnya itu ya. Ya tulis aja di kolom komentar. Kali aja khawatir umur 40 tahun belum punya penghasilan yang ya gede 100 juta. Ya ceritakan aja di kolom komentar. Ada salah dan kurangnya dimaafkan ya. Thank you udah dengerin. Thank you.